Selamat malam dan saya ucapkan kepada tante dan om, ya, saya panggil tante dan om aja lah, ya, supaya rasa kedekatan itu ada di antara kita, rasa kekeluargaan itu ada di antara kita. Dan seperti yang saya janjikan bahwa malam ini adalah merupakan bimbingan untuk keluarga tante dan om lah, yang dimana tidak ada unsur paksaan untuk membuka hati untuk mau membenahi diri lah istilahnya, ya. Namun selama ini sudah jadi orang Kristen tapi masih ada hal yang dipegang berupa jimat. Kira-kira jadi malam ini khusus bimbingan pelepasan jimat, sedikit pegangan lah yang selama ini menjadi pegangan atau dasar hidup yang diandalkan, ya, tempat untuk bersandar lah istilahnya. Ini kan selama ini milik Bapak Ago, dan kita bersyukur sebab oleh karena kemurahan Tuhan, ya, saya pikir Tuhan sudah menggerakkan hati om dan tante sehingga mengambil kesimpulan supaya ini bisa dilepaskan, ya begitu ya. Jadi saya sangat sukacita dan senang dengan sudah diberi. Ini artinya bahwa om dan tante, bahwa keluarga ini mau suatu perubahan di dalam Tuhan. Ya, saya senang dengan saya sangat senang, pokoknya lah, gembira dengan ini. Apalagi Tuhan ada pertobatan terjadi di antara pengakuan atas ya, artinya sudah ini sifatnya sudah menyembah berhala lah istilahnya. Nah, jadi ini udah berapa tahun ini pegang nih? Ada 4 tahun. 4 tahun ya. Yang di 4 tahun. Kira-kira apa yang di dalam botol ini? Benda apa deh? Kelahannya ada 4 macam. 4 macam ya. 3 kayu. 1 minyak. Apa yang kayak batu tuh? Di dalam tuh. Kapas ya. Ini ada kayak minyak di dalam nih, Bapak Ibu. Jimatnya bapaknya siapa namanya? Bapak Yago. Nah, puji Tuhan dia menyerahkan ini. Jadi di dalam botol ini ada 4 macam kayu, 3 dan 1 minyak di dalamnya. Nah, jadi ini sudah 4 tahun dipegang oleh keluarga ini, dan puji Tuhan tadi atau beberapa hari yang lalu mereka membuka hati untuk menyerahkan ini untuk dibakar nanti di dalam nama Tuhan Yesus. Intinya bahwa keluarga ini mau suatu perubahan. Selain ini apa namanya nih? Kayu ya? Bisa. Dan ini mungkin apa nih? Paku namanya itu. Dikasih Paku. Kayu paku. Ini kira-kira dari mana nih? Saya perlu tanya dulu, minta maaf asalnya supaya kita bisa doakan. Ini apakah diwariskan atau dikasih orang tua atau Tahu ya diwariskan atau yang penyerahan aku supaya hubungan itu akan diputus, didoakan. Aku dapatnya kan. Iya. Ini dari orang. Dari orang ya. Menurut orang. Ya, perlu saya tahu apa kira-kira apa fungsinya. Itu dari firman, sebenarnya dari firman. Diminta kamu untuk ya paham ya kamu untuk kalau yang satu ini kan yang enak ini dari orang, memang orang nakal namanya. Makanya dia itu kan luka apa macam-macam, makanya dia untuk kebal. Iya, mungkin ini dari kalbar asalnya minyak ini. Ada juga kalau ada orang demam sakit bisa juga katanya mengobati itu dikasih ya, dioles. Nah ini tuh aku mau minta bilang
kasihnya itu ini om ini aja aku kasih ini aja aku ambil kan namanya aku minta Iya. dulu itu ini. Tapi orangnya itu memang orang pandel, memang lupa Pandel, ya. bekasnya, makanya dia kan sampai ambil ini dulu tuh oleh untuk ngobatin dia. Bisa ngobat. Jadi tuh pikir ini minyak ini aku ini bisa kejadian, bisa ditimpas, bisa diapa orang oleh tuntutan ini. Iya. bawaan itu. Berarti istilahnya ini untuk jaga diri atau bagaimana ya? Ya katanya untuk jaga diri, tapi sebaliknya bukan yang jaga diri, Iya. om yang Iya, iya. apalah gitu, Enggak. nggak kuat menahan Oke, iya. emosi. Maksud saya kan, saya tahu dampaknya, tapi tujuan daripada ini biasanya kalau kita pegang sesuatu itu kan ada Iya, ada ada artinya, tujuannya, ada ada tujuan. Nah, Itu ya itu yang perlu saya tahu dari ini. Kan macam-macam dia jenis jimat itu. Ada yang berupa minyak itu kan untuk kalau kita belah diri, ya itu sama. membuat apa nama lincah gerak. Ya sama aja itu. Yang kedua kita kalau luka kan cepat sembuh dia. Nah itu dia bisa bikin lincah mata dan lain sebagainya untuk jaga diri lah. Kemudian jaga keluarga biasanya kalau ada hal yang seperti itu. Nah jadi 4 macam ini aja ya. Yang ini banyak untuk Ini dari Gunung Bondang. Gunung Bondang. Ada apa di dalam? Kulit bilang Paku kulit. kulit Kata dia kemana? gimana tahu. Kalau ini orang ngomong tuh untuk kita jualan, untuk orang bilang yang ini Laris namanya. laris. Nah ini paku kulit guys. Bapak Ibu, paku kulit namanya. Nah ini kalau kita bisnis katanya bisa untuk laris ya, misi dari orang yang memberikan ini begitu ya. Jadi segala usaha kita bisa laris gitu ya, lancar lah istilahnya begitu ya. Ini kepercayaan yang ada di dalam paku kulit. Nah, ini mungkin kayu biasa tapi ada juga artinya gitu ya. Masing-masing ini ada beberapa juga kayu di dalam. Nah ini kalau kamu dari zaman dulu orang ketemu ini Ya. sudah luar biasa rezekinya. Tapi cuman ini dikasih orang sama aku ini bunga serai. Bunga serai ya. Iya serai itu bisa Serai berbunga. bisa berbunga. Ya, ini bunga serai yang biasa tuh lah. Iya serai biasa yang tempat Jadi, sayur. jadi jarang kita ketemu bunga serai itu. Menurut kalau orang yang punya ini ya rezeki melimpah lah gitu ya. Kalau Tempat berkah. kayak gitu juga ini nih bisa untuk kita apa namanya Usaha. Ya. Itu bagus, ada orang buat orang mau ibaratnya kalau dia itu istilahnya kayak jin. Ya. Jin. Kan namanya jin itu apa aja benda bisa dia lempar, bisa ini Ya, kan. betul. Gitu ya. Aku kurang tahu juga punya banyak. Ya. Oke. Yang ini gimana? Kayu biasa aja nih kak. Ya kalau itu lupa dulu orang ngasihku untuk kan bilang waktu zaman penyakit yang rame-rame kayak ini ambil nih bilang ibu waktu merah. Ini ada beberapa jenis kayu untuk penangkal penyakit. Coba lihat Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya oke, terima kasih buat penjelasan dari keluarga kita, Bapak Ago, mengenai beberapa jenis jimat yang sudah menjadi pegangan yang selama inilah kepercayaan. Tapi intinya walaupun dia benda kecil, bunga serai, tapi oknum di dalam itu sangat besar. Jadi ya ada kuasa lah. Kita tidak boleh menganggap remeh setan itu, kuasa kegelapan itu, tapi memang ada kuasa. Walaupun dia bunga serai yang kayak gitu serabut kayak tadi, tapi oknum
setan ya dimanfaatkan oleh setan, dipakai oleh setan, berdiam di dalamnya sehingga orang tertipu dan mengandalkan itu, bisa terjadilah kuasa juga di dalam. Nah, jadi apakah dia bentuk kayu, minyak, sebenarnya itu adalah hal yang sederhana aja, kayak kelihatannya tidak ada artinya, tapi penyembahan di dalamnya itu yang luar biasa. Kuasanya ada juga di dalam. Jadi kita nggak boleh juga menganggap remeh bahwa setan itu tidak berkuasa. Sangat berkuasa dia. So firman Tuhan katakan kan hampir sama dengan hampir sama dengan Allah gitu. Lucifer itu hampir setara dengannya. Padahal Lucifer itu setan itu, iblis itu adalah buatan Tuhan, malaikat. Malaikat itu adalah buatan Tuhan yang ciptakan, ciptaan Tuhan. Tetapi karena kesombongannya dibuang ke dalam dunia, itu sebabnya dia menipu umat manusia dengan berbagai macam cara, seperti benda-benda ini yang menurut orang ini ada kuasanya ya. Padahal benda ini tapi kuasa kegelapan yang berdiam di dalamnya, yang menipu manusia lewat kuasa-kuasanya itu. Nah, jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Mama Ago, Bapak Ago yang sudah membuka hati, dimana pada malam hari ini atau beberapa hari kemarin sudah berpikir dan sudah berdoa lah istilahnya, bahwa ini diserahkan, kita akan bakar nanti di dalam nama Tuhan. Nah, jadi khusus malam ini kita akan belajar. Ini adalah pelajaran buku okultisme, bagaimana jenis-jenis jimat ada juga di dalam, cara kerja setan itu ada semua ini dan lengkap. Okultisme artinya kuasa kegelapan, ilmu tentang kuasa kegelapan, teologi kegelapan. Kita belajar tentang bagaimana ada ndak, betul ndak setan itu ada, betul ndak oknum itu ada ya di dalamnya. Itu tercantum dalam bukunya ya. Kalau ada, gimana caranya kita bisa mengatasi ya. Fungsinya kita mempelajari setan, cara-cara kerja mereka, supaya orang percaya ini bisa mengatasi dengan iman, supaya kita tidak diganggu, tidak diperdayakan oleh iblis atau setan ya. Walaupun buku ini tapi dasar kita adalah firman Tuhan ya, sebagai dasar yang paling mendasar dalam hidup kita. Buku ini hanya sebagai ya isinya dikutip dari Alkitab, kemudian dimasukkan dalam buku ini. Nah, ini adalah mata kuliah saya, dosennya Bapak Pendeta Yunus Paren, dan dia mengajar kami tentang okultisme. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan dan mengenai kuasa kegelapan dan bagaimana dia merasuk umat manusia. Sebab kami tahu bahwa setan senantiasa memperdayakan umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Iblis tidak senang melihat kami kalau kami dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya engkau menipu kami dengan berbagai macam strategi. Tapi kami punya Tuhan Roh Kudus yang membuka hati kami, mata hati nurani kami, pikiran kami tentang kebenaran-kebenaran. Dan kuasa kegelapan, kuasa setan telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kami telah diberdekakan oleh Yesus Kristus dari kuasa kegelapan, sehingga hari ini kami menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih sekali lagi, kami bersyukur kepada Tuhan sebab keluarga Bapak Ago, Mama Ago telah menyerahkan diri kepada Tuhan, mau bergantung sepenuhnya, mau bersandar kepada Tuhan. Terima
terima kasih atas keterbukaan mereka Bapa, sebab Roh-Mu telah menggerakkan hati mereka sehingga mereka mau bertobat dan mau berbalik dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hamba yakin dan percaya mulai hari ini hidup pribadi Bapak Agung, keluarga Mama Agung, anak-anak diberkati oleh Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir, dibukakan, dicurahkan di tengah-tengah keluarga, sebab mereka mengaku dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya ini. Bapak terima kasih, kami hamba bersyukur pada kesempatan ini boleh dipertemukan dengan keluarga ini. Ada rencana Tuhan yang indah dan kami mau belajar dari sedikit firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Tuhan tolong kami, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas minuman roti Tuhan, berkati kudus menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Hamba serahkan bimbingan ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya baik, kita belajar ya. Kita belajar sama-sama. Kita lihat di dalam buku ini. Saya tidak menjelaskan secara detail, namun di dalam Alkitab terdapat, namun saya hanya menjelaskan beberapa poin saja ya di dalam ini. Jadi di dalam buku ini menjelaskan ada beberapa nama-nama setan ya, iblis itu, nama-nama iblis. Ya, untuk mengenal iblis dahulu kita perlu mengenal nama asal usul setan itu dan cara kerjanya. Jadi ada dalam Alkitab ada beberapa nama iblis itu atau setan. Yang pertama iblis, ya itu diberikan nama. Nama ini dipergunakan sekitar 35 kali ya diulang dalam Alkitab ini, disebutkan dalam Alkitab. Jadi iblis, muncul iblis dicatat dalam Alkitab kita. Nah, kedua setan. Nah, setan ini kurang lebih 52 kali dicatat dalam Alkitab. Yang kedua, ada juga dicatat dalam Alkitab nama setan itu iblis Beelzebul. Nama ini menunjukkan bahwa iblis secara berbagai kepala roh-roh jahat. Jadi banyak dia kepalanya. Kalau Beelzebul itu kepala setan, Beelzebul namanya. Nah, kalau ada lagi keempat Belial. Paulus memakai Belial sebagai nama untuk setan dalam Korintus 6 ayat 15. Belial berarti keadaan, kesia-siaan atau kejahatan. Jadi di Korintus itu terdapat dewa Belial. Belial artinya dewa kesia-siaan atau kejahatan. Terjadi kejahatan di Korintus. Jadi ada setan yang Belial namanya di sana. Kelima, ada juga setan namanya si jahat dalam Yohanes, ada dasar Alkitab 17 ayat 5. Saya cepat-cepat ya. Sifat yang jahat dan artinya dari iblis seperti yang dinyatakan dalam gelar tersebut, memenuhi seluruh dunia yang berada di bawah kekuasaannya. Namun demikian, pada dasarnya orang percaya tidak dapat dirasuki oleh iblis. Keenam, selain si jahat, juga dia seekor naga disebut dalam Wahyu ya. Ular itu bisa juga si ular tua, naga atau ular tua. Itu kalau ada dalam Alkitab si ular tua atau ekor naga itu menunjukkan setan. Wahyu pasal 2 ayat 3, 7 dan 9. Diberi gelar seekor naga atau si ular tua, menegakkan sifat yang buas dan kejam kan. Nah, itu dia di dalam Alkitab. Ketujuh, si pendakwa. Jadi setan itu diberi nama pendakwa. Ada ayat firman Tuhan Wahyu pasal 12 ayat 10. Iblis melakukan hal ini dengan tidak henti-hentinya, akan dan siang dan malam. Ya, dia berarti dia kerjanya itu mendakwa. Jadi ini adalah oknum di dalam. Dia berusaha untuk mendakwa orang lain. Ya, menggagalkan iman kita. Ya, membujuk kita lah. Musuh kita. Ke-8, si penggoda
atau si pencoba. Jadi cobaan itu bisa datang dari setan, menggoda kita berbagai macam cara. Seperti ini tawaran kan, dari jimat dikasih orang, mungkin ada kekuatan di dalam itu, jadi dia mencobai kita itu, menggoda kita dari itu. Kekayaan kah, apakah perempuan, cowok kah, nah itu bisa kita digoda dari sana ya. Yang ke-9 katanya penguasa dunia. Nah penguasa dunia juga menunjukkan bahwa nama setan penguasa seluruh dunia ini. Orang yang menguasai dunia kan meninggikan diri, itu sombong ada di sana, sifatnya ada di dalam ya. Kemudian ke-10 pembunuh atau pendusta, itu dia. Baik pikiran kita, perbuatan kita, itu juga katanya nama setan itu juga pembunuh, pendusta, sebab dia ingin membunuh manusia. Kalau ada dalam diri kita lah emosional tinggi, ingin membunuh, karena dia itulah yang namanya setan atau pendusta, berbohong lah istilahnya. Pekerjaan iblis banyak, ini saya singkat-singkat ya. Asal usul iblis itu dari seorang malaikat yang telah diciptakan oleh Allah bersama-sama dengan malaikat lain jauh sebelum diciptakan manusia. Ia adalah seekor malaikat, seorang malaikat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, mulia, tidak ada bandingnya di dalam alam semesta ini. Oke, itu iblis. Tidak ada yang sebanding dengan dia di dalam dunia ini. Tinggi sekali gelarnya setan itu, Lucifer itu. Nah jadi intinya bahwa iblis adalah berasal dari sorga ya, ciptaan Tuhan, yang memberontak, yang melawan Tuhan karena kesombongannya, ingin menyamai Allah, maka dia dibuang ke bumi dan berdiam, bermukim di bumi. Dan ini cara kerjanya, ini cara kerja setan. Iblis memakai berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena itu ia tidak mungkin menyerang Allah secara langsung, maka iblis menyerang karya besar Allah, yaitu manusia. Alkitab menyebut cara-cara yang dipakai oleh iblis untuk menyerang manusia sebagai berikut. Cara dia menyerang kita. Yang pertama, iblis menjatuhkan manusia ke dalam dosa dengan jalan menipu atau memperdayakan. Menipu artinya kita berdukun, kita mengobati orang sembuh, padahal mereka saling kerjasama aja. Kalau kita lihat dalam Alkitab kan ada si A dukun si A, si B lah. Nah, jadi mereka ini sepakat, tahu ini, mereka ini saling tahu ini, mengalahkan sebenarnya, supaya mereka ini tertipu. Semua orang manusia ini tertipu bilangnya, mengalahkan, akhirnya sembuh di sini. Tapi tidak kekal, tidak permanen, bisa datang lagi dia. Nah itu caranya, yaitu menjatuhkan manusia. Kemudian cara iblis bekerja mencobai manusia, ada semua ayatnya itu. Ketiga, iblis menjerat manusia ke dalam dosa ya. Dia jerat kita, kayak dijebak loh, dijebak ya. Bisa paham ya? Keempat, iblis membutakan pikiran manusia supaya tidak percaya. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Allah. Banyak orang yang termasuk bapak saya lah, berulang kali saya izin tapi tidak percaya, karena iblis yang membutakan mata hati nurani ya, mata hati nuraninya, sehingga belum mau menerima Tuhan, tidak percaya. Kelima, iblis merasuki orang yang belum diselamatkan. Ada orang-orang yang belum diselamatkan, dirasuki oleh iblis ya, di dalam tubuh. Nah yang keenam, iblis menuduh atau mendakwa orang percaya. Ketujuh, iblis mengganggu atau mengucuk hamba Tuhan. Nah hamba Tuhan diserang juga, pendeta-pendeta itu yang melayani secara full time. Makanya ada yang jatuh dalam keuangan, dan dalam dosa seksual, dalam dosa kedudukan, kesombongan, itu bisa jatuh ya. Ini harus hati-hati untuk hamba Tuhan, mengucuk hamba Tuhan. Kedelapan, iblis menghalangi hamba Tuhan, 1 Tesalonika ya. Yang ke-9,
iblis menyebabkan orang sakit. Dia bisa menyebabkan orang sakit. Nah, itulah cara kerjanya. Ada 9 cara kerja iblis. Bagaimana sikap kita untuk menghadapnya dalam bagian ini? Nah, jadi ada 2 ya. Ada iblis, ada roh jahat. Iblis adalah penghulunya. Roh jahat adalah kepalanya, anak buahnya yang raja lela sana. Ya. Kalau iblis adalah penghulu, ya. Setan itu adalah penghulu semua dari roh jahat. Sedangkan legion itu artinya roh jahat. Ada 1000 macam itu kan yang diusir oleh Tuhan Yesus masuk ke babi itu. 1000 macam ada di dalam. Itu arti bahasa Ibrani itu legion. Artinya apakah bahasa Ibraninya? Yang pastinya legion ya adalah bahwa 1000 macam setan, roh jahat yang ada dalam tubuh orang itu, yang gila itu. Itu dia asal usul jahat. Sudah tadi dijelaskan. Cara kerja ada yang 9 dari tadi yang sempat disebutkan. Nah, ini dampaknya kalau kita dampak. Bisa dekat-dekat sini supaya Om bisa lihat. Nah, ini ya, asal usul setan itu adalah malaikat-malaikat yang dari surga. Lucifer berdosa, memberontak kepada Allah. Ada 5 dosa Lucifer. Mau menjadi setara dengan Allah, aku hendak naik ke langit. Ini kata firman Tuhan lah. Yang kedua, mau memerintah di surga. Aku hendak mendirikan tahtaku. Siapa yang bilang? Lucifer. Mau menguasai alam semesta dan disembah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jadi kadangkala kita secara manusia ini sudah merasa besar kedudukan kan, mau menguasai. Nah, itu dosa juga. Dosa Lucifer yang ada dalam diri. Ya, mirip dengan dia kan. Jadi nggak bisa kita yang kalau aku yang sombong ya, kalau sudah ini maksudnya mau merampas kemuliaan Allah. Toh, apa itu kemuliaan? Posisi Tuhan. Dia mau menjadi samanya. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, mau berkuasa mutlak seperti Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Mana bisa? Dia adalah ciptaan Tuhan, diciptakan oleh Allah. Jadi iblis menyeret 1/3 malaikat untuk ikut memberontak melawan Allah. 1/3 penghuni surga mengikut Lucifer, memberontak, lalu dibuang ke dalam dunia. Tempat iblis setan-setan, ini yang penting. Tempat iblis berdiam sekarang ini dia yang penting. Sudah dibuang ke dalam dunia, tapi tempatnya di mana? Yang pertama, di bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis sudah ada di bumi ini, seluruh dunia. Tidak tahu lah di mana saja di bumi. Yang kedua, di kota-kota besar. Ada tempat pelacur di sana dia. Ya, tapi tidak dijelaskan. Tetapi itu adalah katanya ada di kota-kota besar. Yang ketiga, di tempat yang tandus. Tempat yang tandus kayak Gunung Bahio, dipercaya orang ada di sana. Kemudian bisa juga di dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia tempat iblis berdiam. Kemudian bisa juga di dalam tubuh binatang. Dalam tubuh binatang. Bisa juga di udara. Menurut firman Tuhan, ada semua ayat firman Tuhan. Di udara. Nah, kemudian di dalam benda-benda medium bersifat okultisme atau jimat. Nah, ini Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 19. Iblis ada di dalam apa yang kita pegang dan percaya. Itu sebabnya dia mengganggu kita melalui hal ini. Jadi ini akan dibakar nanti di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian Om dan Tante harus
berserah penuh pada Tuhan supaya ikatan-ikatan itu bisa diputuskan di dalam nama Tuhan. Nah, sejak diputuskan, iblis tidak akan lagi berkuasa untuk tidak punya wewenang lagi untuk menjatuhkan, tidak punya hak lagi lah untuk mengganggu Om dan Tante. Ya, sebab sudah diputuskan. Sebab kalau kita sudah serahkan hidup sama Tuhan, ya seluruh hati dan pikiran, tubuh, jiwa, raga kita sudah milik Tuhan sepenuhnya. Jadi setan nggak bisa lagi ganggu kalau sudah diputuskan. Tapi selama kita masih pegang ini, berharap dengan ini, selama itulah kita akan diganggu oleh iblis. Nah, itu yang perlu saya jelaskan sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala jemaat, bahwa dia bisa berdiam di dalam benda-benda atau seperti jimat, apapun bentuknya itu, dia berdiam gitu. Dia menggunakan kesempatan itulah ya, supaya orang percaya dengan itu, dia masuk di dalamnya, supaya orang percaya dengan dia, kemudian kita sama-sama dibawanya nanti suatu saat nanti di akhir zaman nanti ke neraka gitu. Jadi begitu dia. Nah, jadi ada beberapa dampak kalau dia sudah merasuki manusia. Tipe-tipe orang yang dirasuk oleh setan ada A dan B. Kalau A abnormal, tidak normal fisik. Misalnya seperti bisu, buta, ayan, cenderung merusak diri, bercakit jiwa atau gila, berkepribadian ganda. Tahu kepribadian ganda? Banci. Itu iblis juga menyebabkan. Bencong. Ya. Dua alam dia. Itu. Nah, itu juga iblis. Ya. Kan tidak ada keinginan dengan perempuan. Gitu? Kalau bencong nggak ada keinginan dia. Ada orang hanya geraknya lah, tetapi keinginan masih sama perempuan kan, itu belum dikategorikan. Tapi kalau mereka yang keinginan laki sama laki, itu sudah lain cerita sudah ya, gitu. Jadi memiliki kekuatan gaib juga. Ini kita punya kekuatan gaib lah, bisa itu. Jadi tipe apa orang yang dirasuk oleh setan. Siapa yang membuat kita hebat, bisa punya ilmu, itu setan yang ada dalam diri kita yang mengendalikan kita. Kita memiliki kekuatan gaib, mampu menyatakan hal-hal yang benar di luar manusia. Menyembuhkan orang, Ya'juj dari setan bisa. Luka bisa sembuh, iris bisa tersambung lagi. Itu kebal, itu katanya yang kita bisa. Kalau om saya, dia bisa ambil beras, hantu yang antarnya, dia bawa aja, nyiru kah? Dibawa itu atau karung penuh tuh. Dari mana itu, gue bilang. Ada yang kasih bilang pada musim lapar tuh, tidak ada sedikit pun orang yang itu om saya kuat ilmunya. Nah, itu hal itu seperti katanya adalah pekerjaan setan. Berkuasa itu setan ya, sangat ya berkuasa lah, tetapi kuasanya tidak terbatas. Dia terbatas kuasanya, tidak kekal, tidak seperti Tuhan yang menciptakannya. Kemudian kekuatan gaib mampu menyatakan hal yang luar biasa. Orang laki bisa bersuara perempuan kalau dia kerasukan, bisa suara perempuan, dan sebaliknya cowok bisa, cewek bisa kayak suaranya dikendalikan oleh roh jahat. Kemudian mengucapkan kata-kata yang sulit dimengerti. Ini setan juga ya. Kadang-kadang kejang dan berguling-guling di lantai. Kalau dia berguling-guling itu bisa ada setan dan menyiksa diri sendiri orang. Jadi waktu diusir menyatakan manifestasi sesuai dengan karakter roh jahat tersebut. Kalau dia harimau kayak merayap, kita doakan itu roh harimau di dalam tubuh. Kalau ular kayak dia apa namanya, dia kayak kepala itu naik gitu. Ya itu kalau ular. Kemudian
dia bisa dirasuk dalam jangka waktu yang berbeda-beda, beberapa menit, beberapa jam, bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi ada yang dirasuk minggu, 1 hari, sesaat, ataupun lama. Nah, itu adalah setan. Nah, yang itu masih normal bilangnya. Tapi kalau yang paling parah ini dia, tipe B, ya, dirasuk setan seperti orang gila, berteriak-teriak kan, suka teriak gila. Nah, kemudian memukul dirinya dengan batu, mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga rantai dan belenggunya diputuskan. Betul, saya pernah nonton itu film nyata. Kalau kita ikatlah kayak Andre kemarin, aku di atasnya ku tekan kuat, sekuat tenaga itu, tapi tetap terlempar. Kalau Andre kan orangnya lemah sebetulnya, kita tekan begini masih aja saya terlempar. Jadi kekuatan ada dalam tubuhnya, itu bukan dia punya. Ya. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi rantai itu bisa putus, biar rantai apa putus dia, tangan nggak apa-apa lah, sebab roh yang ada di dalam itu yang mengendalikan. Ya, jadi itu yang perlu Om ketahui, bahwa dampak-dampaknya itu luar biasa, membuat kita tidak normal. Kemudian mencari dan menyembah Yesus, ternyata bisa juga dia menyembah, ya, dan memberi pengakuan yang tepat tentang Yesus. Dirasuk setan sampai buta, dirasuk setan sampai bungkuk. Selama ada yang di dalam Alkitab itu 18 tahun dia bungkuk. Dirasuk setan sampai sakit ayan. Saya penyakit sakit ayan itu luka buruk yang tidak sembuh-sembuh, kusta itu ya. Dirasuk setan sampai bisu, dirasuk setan sampai menderita amat sangat. Nah, ini dia tipenya. Ada juga tipe C, yaitu penyamaran. Tipe Yudas, dirasuk setan tapi tetap sebagai manusia normal, tidak sakit, menyamar dia. Tipe Ananias. Setan bisa menyamar kayak malaikat, kayak binatang. Ada alam, ada saya lihat setan di sana yang di kuburan sana, kayak pocong ataupun dia hitam. Itu penyamaran, dia menyamar. Tahu Om maksudnya menyamar kan? Dia bisa jadi binatang, bisa jadi manusia, bisa jadi ular, bisa jadi burung, bisa jadi suara, bisa apalah, menyamar. Nah, itu setan. Saya bisa jadi kelelawar, saya bisa jadi ular, saya kirim ular aja. Bisa jadi anjing, bisa jadi harimau, kucing. Itu penyamaran. Padahal saya, tubuh roh saya yang ganggu. Nah, itu dia beberapa penjelasan. Ini masih banyak sebenarnya, tapi kalau Om mau belajar bisa aja ini di fotokopi, Om baca-baca nanti, supaya dipahami. Oh, ternyata ini maksudnya ya, untuk ya demikianlah untuk itu, sedikit penjelasan bahwa kita bersyukurlah sebab kita tahu rahasia cara kerja setan, dan kita yakin dan percaya hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dia Tuhan sudah memberikan kemenangan atas hidup kita. Kita tidak lagi diikat oleh roh jahat, kita tidak lagi diikat oleh kegelapan, diperbudak, diperdaya oleh iblis, sebab Yesus ada bersama dengan kita yang terus memberkati kita setiap hari, setiap saat, dan menjaga dan memberi. Dia sudah melepaskan lah. Itu keyakinan harus menjadi keyakinan kita bahwa 2000 tahun yang lalu dia sudah memberikan kemenangan, kemerdekaan yang besar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saya pikir untuk malam ini sudah cukup. Jadi kita kapan kita bakarnya? Ya oke, mungkin sekian dulu Bapak Ibu dari kami, dan jangan lupa bantu video kami atau channel YouTube kami, dan video-video kami bantu
like, subscribe, komen, dan share video ini supaya banyak orang diberkati lah. Karena kita bersyukur keluarga ini menyerahkan diri dan bertobat kepada Tuhan, menyerahkan jimat ya, dan nanti kita akan bakar ini bersama dengan BPJ dan beberapa hamba Tuhan nanti sebagai saksinya bahwa mereka udah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan kiranya dimuliakan ya, terima kasih kiranya Tuhan membuka terus hati kita dan banyak orang yang mau bertobat dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berarti dan kita boleh kembali kepada Allah dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu malu untuk mengakui segala dosa, kesalahan di hadapan Tuhan, karena dengan jalan itu kita bisa diselamatkan, kita bisa dibaharui oleh Tuhan ya. Kalau kita mengakuinya, sebab Dia bilang jika kamu mengaku dosamu maka Ia adalah setia dan adil akan menyucikan segala dosa dan kejahatan. Itu dasar firman Tuhan. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Demikianlah keselamatan terjadi atas keluarga dan Bapa dan Ibu. Jadi puji Tuhan. Sekian, terima kasih Tuhan Yesus.